Halo guys, saya W dari Dunia Dongeng. Dongeng untuk kalian semua. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, saya telah menyiapkan video spesial cerita bersejarah kisah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan pahlawan besar yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jenderal Sudirman terkenal dengan strategi gerilyanya, yaitu taktik perang serangan mendadak, sabotase, dan gerakan cepat untuk melumpuhkan lawan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak. Like video ini jika kamu suka, juga subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video lainnya. Di tengah terpaan angin malam dan hawa dingin pegunungan Jawa, seorang pria kurus, bersarung selimut, dan duduk di atas tandu bambu terus memimpin pasukannya. Namanya Jenderal Sudirman, seorang panglima besar yang tak hanya memimpin perang, tapi juga menyalakan api semangat kemerdekaan di dada rakyat Indonesia. 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Sudirman dilahirkan dari keluarga sederhana. Masa kecilnya dihabiskan dengan belajar di sekolah guru. Ia dikenal disiplin, jujur, dan memiliki jiwa kepemimpinan sejak muda. Sebelum menjadi tentara, ia adalah seorang guru dan aktif di organisasi kepanduan. Tahun 1945, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Sudirman bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, Cikal Bakal TNI. Keberaniannya membuat ia terpilih menjadi panglima besar pada usia yang sangat muda, hanya 29 tahun. Tapi ujian sesungguhnya datang pada Desember 1948. Belanda melancarkan agresi militer kedua, merebut Yogyakarta, ibu kota saat itu. Presiden dan wakil presiden ditawan. Lebih baik diusir daripada menyerah pada penjajah. Meski saat itu Sudirman menderita tuberkulosis parah, ia menolak diam. Dengan tubuh lemah, ia memimpin pasukannya melakukan perang gerilya selama 7 bulan, menembus hutan, gunung, dan lembah. Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Di atas tandu, dengan batuk yang kadang tak tertahankan, ia terus memberi komando. Pasukannya bergerak cepat, menyerang, lalu menghilang ke dalam hutan. Strategi ini membuat Belanda kelelahan dan kehilangan kendali di banyak wilayah. Pada akhirnya, perjuangan itu berhasil memaksa Belanda kembali ke meja perundingan yang mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya pada tahun 1949. Namun, kesehatan Sudirman semakin memburuk. Setahun kemudian, pada 29 Januari 1950, sang panglima besar menghembuskan napas terakhir di usia 34 tahun. Kini, namanya diabadikan di jalan-jalan utama, monumen, bahkan di hati setiap pejuang bangsa. Jenderal Sudirman mengajarkan kita bahwa kemerdekaan tidak hanya diraih dengan senjata, tapi juga dengan keteguhan hati, kesetiaan, dan keberanian untuk terus bergerak meski selangkah demi selangkah. Jenderal Sudirman juga memberi pesan kepada kita generasi muda. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Marilah kita jaga bersama-sama kesatuan Indonesia. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian kisah Jenderal Sudirman. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menjelajah cerita-cerita luar biasa dari Nusantara.